Timnas U19 kembali berhasil meraih kemenangan di laga kedua Grup A Piala AFF U19 2024, di mana skuad Kasuhan Indra Syafri sukses mengamankan 3 poin berkat kemenangan 2-0 atas Kamboja. Meskipun begitu, dari sisi permainan, tampak masih banyak pengamat lokal maupun asing yang cukup menyoroti gameplay dari Coach Indra. Pasalnya, permainan Timnas U19 ini seolah sama sekali nggak ada kreativitas, terutama saat menghadapi tim yang bermain parkir bus. Belum lagi keputusan untuk kembali menaruh Welber Jardim dan Jens Raven di bangku cadangan, membuat banyak pihak makin bingung soal permainan seperti apa yang ingin ditunjukkan Timnas U19. Kemudian yang paling bikin greget, tentu saja soal decision making pemain-pemain U19 yang kembali seolah cinta dengan bola, alias banyak dribbling, sesuatu yang kemudian sedikit berubah saat masuknya Welber Jardim dan Jens Raven, di mana mereka seolah dalam tanda kutip mengajari gimana caranya bermain menggunakan visi dengan melakukan 1-2 sentuhan. Coach Indra Syafri kembali mendapatkan sorotan terkait game plan yang diterapkan saat laga kedua melawan Kamboja. Seolah nggak ada perubahan, permainan Timnas U19 benar-benar dirasa sangat membosankan dan bikin greget di luar dari 2 gol yang tercipta melalui Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Keputusan Coach Indra untuk kembali tidak memainkan Welber Jardim dan Jens Raven sejak awal nyatanya benar-benar membuat permainan Timnas ini sangat monoton. Pokoknya, main lewat sayap dan crossing, kalau enggak cutback. Dan itu benar-benar sudah diantisipasi oleh pemain Kamboja dengan menerapkan pertahanan Grendel. Walaupun akhirnya kalah 2-0, tapi 2 gol yang tercipta murni semuanya melalui bola mati dan bukan dari open play. Nah, sebenarnya permainan Timnas Indonesia sedikit bisa lebih mengalir tak kala Welber masuk menggantikan Figo di pertengahan babak pertama. Dari situ pergerakan Welber yang begitu mobile membuat variasi serangan sedikit lebih baik. Kemudian masuknya Jens Raven semakin membuat permainan lebih progresif. Nah, yang membedakan Jens dan Kakak adalah soal pergerakan tanpa bola serta kemampuan untuk melakukan umpan kombinasi. Di mana Jens walaupun tidak mencetak gol tapi berperan penting untuk menarik lawan dan mengganggu konsentrasi lawan. Selain itu dari sisi build up, adanya Jens dan Welber seolah dalam tanda kutip mengajari para pemain lainnya yang hobi banget gocak-gocek gak penting untuk bermain lebih simpel. Bukan, kami bukan sedang memberi pujian berlebihan kepada Jens maupun Welber, tapi emang begitulah faktanya. Sebab Jens sendiri pada akhirnya benar-benar rela menahan egonya untuk stay di kotak penalti dan berusaha untuk lebih terlibat dengan permainan. Dan melihat semua itu banyak sekali sorotan entah itu dari pengamat lokal ataupun asing soal gimana sih cara berlatih Timnas U19, terutama soal skema dan variasi serangan. Apakah game plan-nya hanya serangan lewat sayap atau gimana? Karena dari Toulon Cup sampai 2 pertandingan di Piala AFF ini, Coach Indra maaf aja ya, seolah tampak gak punya plan B. Kemudian pergantian pemainnya juga terkesan template. Memang agak kejam kami menyampaikan, dan mungkin terkesan sok tahu. Tapi bagaimanapun, melawan Kamboja yang secara individu 2 level di bawah kita, harusnya kita bisa bermain lebih bagus, terutama soal memanfaatkan umpan kombinasi dan pergerakan aktif antar pemain. Ya, meskipun masih banyak hal yang harus ditingkatkan mulai dari kualitas passing, reading the game, dan komunikasi, harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang paling memiliki nilai plus. Pemain Sao Paulo U17 yang sejak di Piala Dunia U17 kemarin udah mencuri perhatian dan apapun alasannya sangat layak untuk jadi starter. Karena ya emang secara kemampuan, Welber bisa dibilang cukup dewasa bagi pemain seusianya. Sekarang jujur-jujuran aja. Jika kalian melihat gimana Timnas U20 bermain, maaf aja nih, masih banyak banget salah passing dan pengambilan keputusan. Dan sekali lagi maaf juga, kalau sebagian besar itu dilakukan oleh para pemain lokal. Namun hal ini berbeda dengan Welber Jardim. Setiap kali memegang bola, pemain Sao Paulo U17 tersebut punya ketenangan yang luar biasa.
Selain itu, pergerakan Welber acap kali tidak sia-sia. Dan harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang bisa menghidupkan permainan pasukan Indra Syafri melalui pergerakannya yang sangat mobile. Ya, mirip-mirip Nathan Chu di timnas U23 kemarin yang selalu ada di mana-mana. Ditambah ya tadi ada Jens Raven yang sebagai striker juga mampu lebih terlibat dalam proses build up. Nah, penampilan Welber yang bagus bersama timnas seharusnya bukanlah sesuatu yang harus bikin kaget. Karena di Sao Paulo pun, ia termaksud pemain yang menonjol, termaksud ketika menjadi bagian penting tim junior Sao Paulo menjuarai Piala Gothia edisi 2019, Piala Dana, dan Piala Madewis yang masing-masing diadakan di Swedia, Denmark, dan Prancis. Dan berkat penampilannya yang memukau, sebagaimana dilansir dari CNN, kalau Welber Jardim ini sampai mendapatkan julukan Neymar from Indonesia. Hal itu mengacu pada kemampuan skill individunya yang bagus. Selain itu, Welber Jardim juga pernah secara khusus menjadi pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di website FIFA saat Piala Dunia U17 kemarin. Dan berkaca dari itu semua, wajar jika pelatih Sao Paulo Junior, Alexandre Silva, secara pribadi memberikan pujian kepada Welber sekaligus juga memberikan pesan tersirat kepada Coach Indra tentang gimana caranya memanfaatkan kapasitas yang dimiliki Welber. Dia adalah anak yang mempunyai karakter bagus. Dia menjadi teladan saat latihan dan dia pantas mendapatkan apa yang terjadi sekarang. Dia pemain berkualitas tinggi, pemain yang membaca permainan dengan baik, dia bermain dalam pertandingan kompetitif dan dia menjalaninya dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, dia semakin dewasa dan dia akan menjadi pemain bagus di posisinya. Ucap Silva dilansir dari FIFA Plus. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Piala AFF ini harusnya memang jadi kesempatan bagi Coach Indra untuk mencoba semua pemainnya. Karena bagaimanapun tujuannya kan bisa tembus Asia dan Piala Dunia U20. Jangan terlalu idealis dengan tactical ball position yang lebih mengandalkan wing dan cutback. Karena bagaimanapun, sedikit bermain adaptif juga nggak apa-apa, tergantung lawan yang dihadapi. Boleh-boleh aja sebenarnya idealis dengan ball position macam Pep yang menciptakan identitas permainan yang nggak berubah. Namun itu bisa selalu dilakukan kalau akurasi passing pemain tinggi. Sehingga ketika nanti dihadapkan lawan yang menggunakan metode high press, nggak bingung sehingga ujung-ujungnya long ball atau nggak blunder. Dan itu sering sekali terjadi. Beruntung kualitas Kamboja atau Filipina ini kemarin bapuk. Bayangin, misalnya Vietnam atau Thailand yang di atas kertas punya level yang sama. Walah, ya berabe. Apalagi mohon maaf, karakter pemain lokal kita kurang bisa bermain secara efektif. Begitu dapat bola, hawanya mau keeping dulu, lewatin dulu, giliran di body, mental, atau salah passing. Intinya, belajarlah dari para pemain yang main di luar negeri. Meskipun secara garis besar sama, namun yang membedakan kan pasti dari sisi teknik dasar dan pengambilan keputusan. Gak percaya? Lihat aja Ivar Jenner yang usianya masih 20 tahun tapi mainnya gimana? Ia tenang sebagai gelandang, gak gerasa gerusuk gocak-gocek. Main simple, rapi, dan akurasi passing oke. Atau lihat mainnya Welber Jardim deh, gak usah jauh-jauh. Di usia segitu mainnya udah dewasa banget. Intinya jalan masih panjang dan semangat terus buat semua elemen timnas U19. Mungkin aja nih keputusan Coach Indra menurunkan pemain diaspora dalam rentan waktu yang berbeda, seolah ingin memberikan bukti kalau pemain didikan hasil liga lokal itu juga bisa bersaing. Dan gimana? Bisa lihat sendiri kan? Tapi semoga aja nih, semoga ini bisa jadi pelajaran penting. Lalu buat para netizen, jangan mengkritik pemain U19 siapapun itu, ataupun Coach Indra Syafri dengan berlebihan, apalagi sampai di luar konteks sepak bola. Karena apapun itu, Coach Indra udah dipercaya oleh Pak Ketum PSSI. Jadi kita dukung dan kritik sebagaimana mestinya aja, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.